Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dr. RM Armaya Mangkunegara SHMH, dosen tetap program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan melengkapi pernyataan diri dosen berupa unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mengajukan persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya mengampu mata kuliah hukum kehutanan sesuai dengan bidang keilmuan dan bidang keahlian saya. Pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang, mata kuliah hukum kehutanan berbobot 2 SKS dan diikuti oleh mahasiswa semester 4. Nah, untuk mengikuti perkuliahan hukum kehutanan tentu mahasiswa diharapkan sudah merampungkan mata kuliah dasar yang bersifat wajib. Secara singkat, hukum kehutanan dalam pembelajarannya diarahkan pada pemahaman-pemahaman berkaitan dengan konsep-konsep dasar hukum kehutanan, asas-asas hukum kehutanan, sejarah perkembangan hukum kehutanan, filosofi hukum kehutanan, juga diarahkan dan dibahas berkaitan dengan penyelenggaraan kehutanan. Tidak kalah pentingnya pada mata kuliah ini juga membahas mengenai persoalan-persoalan hukum kehutanan baik secara administratif, perdata maupun pidana. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum kehutanan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menguraikan dengan benar konsep-konsep hukum kehutanan serta asas-asas hukum kehutanan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan hukum kehutanan secara teori maupun praktek dengan menentukan model penyelesaian permasalahan hukum kehutanan dengan tepat dan benar. Fokus kajian yang ada di dalam mata kuliah hukum kehutanan yang pertama adalah konsep dasar hukum kehutanan, yang kedua sejarah perkembangan hukum kehutanan, yang ketiga filosofi hukum kehutanan, yang keempat kedudukan hukum kehutanan, yang kelima status dan fungsi hutan, yang keenam penyelenggaraan kehutanan, kemudian peran serta masyarakat di bidang kehutanan, dan yang terakhir membahas mengenai permasalahan hukum kehutanan. Mata kuliah hukum kehutanan merupakan jawaban dari beberapa persoalan-persoalan aktual yang mengemuka di negara Republik Indonesia. Terlebih secara geografis, hampir separuh daratan Republik Indonesia berupa hutan. Maka menjadi penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengetahui secara mendalam berbagai persoalan, berbagai konsep-konsep yang berkaitan dengan hukum kehutanan. Nah, dalam konteks perkuliahan, strategi yang kami terapkan, kami melakukan pembelajaran berbasis cooperative learning. Dalam hal ini, mahasiswa kita ajak diskusi. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah memberikan fasilitasi serta berkedudukan sebagai narasumber. Tentunya dengan berbekal pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa melalui perkuliahan pada mata kuliah hukum kehutanan ini, pada akhirnya mahasiswa memiliki sikap yang bertanggung jawab dan kritis untuk menganalisis persoalan-persoalan di bidang hukum kehutanan dengan menentukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, model-model penyelesaian permasalahan hukum baik secara perdata, pidana maupun administrasi di bidang kehutanan. Dalam pelaksanaannya, materi perkuliahan kami sampaikan baik berupa slide maupun materi ajar serta materi-materi lain baik berupa studi kasus maupun dalam bentuk analisis pemberitaan aktual di bidang kehutanan kepada mahasiswa. Keseluruhan materi pada awal perkuliahan telah kami sampaikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa leluasa untuk mempelajari bagian-bagian mana pada proses pembelajaran berikutnya. Di samping itu,
penyampaian materi secara menyeluruh ini juga diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif untuk menjadi bahan diskusi pada saat proses perkuliahan. Penyampaian materi tersebut saya sampaikan melalui website saya pribadi armaya.mangkunegara.com. Di samping itu juga saya sampaikan melalui sistem administrasi akademik yang dimiliki oleh Universitas Sunan Bonang Tuban. Adapun referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah hukum kehutanan yang utama dan pertama adalah buku ajar hukum kehutanan. Ini memang sengaja saya tulis dan saya susun sebagai media pembelajaran mata kuliah hukum kehutanan. Buku ajar hukum kehutanan ini bisa didapatkan oleh mahasiswa baik secara hard file maupun soft file. Saya juga memiliki buku-buku yang lain baik itu dalam bentuk buku referensi maupun buku monograf. Namun demikian mahasiswa kami bebaskan untuk mencari referensi-referensi yang relevan. Ada juga bukunya Pak Bambang Pamulardi Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, kemudian Dasar-dasar Hukum Kehutanan dari Pak Salim, Pak Suparto Wijoyo, Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan, Supriyadi Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, dan lain-lain. Penilaian dalam mata kuliah hukum kehutanan meliputi beberapa variabel, antara lain penilaian harian, ini yang berkaitan dengan partisipasi aktif kehadiran mahasiswa pada proses perkuliahan dengan bobot 20%, kemudian tugas-tugas, baik itu tugas-tugas yang sifatnya personal maupun kelompok dengan bobot 10%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan terakhir ujian akhir semester dengan bobot 40%. Dalam proses pembelajaran mata kuliah hukum kehutanan, tugas-tugas yang saya berikan kepada mahasiswa bisa berupa tugas-tugas untuk penulisan artikel ilmiah maupun tugas-tugas yang sifatnya penelitian lapangan dalam bentuk video-video atau vlog selama mengikuti perkuliahan hukum kehutanan dan ada relevansinya dengan topik atau fokus kajian selama mengikuti perkuliahan hukum kehutanan. Dengan model pembelajaran demikian ini diharapkan mata kuliah hukum kehutanan yang saya ampu pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang dapat memberikan hasil yang maksimal serta memperoleh produk lulusan yang handal dengan analisis yang kritis dan tajam menyikapi persoalan-persoalan yang aktual khususnya di bidang kehutanan. Berikutnya saya sampaikan video proses pembelajaran secara langsung pada perkuliahan mata kuliah hukum kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan perkuliahan sebelumnya, materi pada pertemuan saat ini sesuai rencana pembelajaran semester, kita akan berdiskusi terkait asas dan tujuan penyelenggaraan kehutanan serta perencanaan dan pengawasan kehutanan. Nah, dari proses perkuliahan nanti ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis berkaitan dengan penyelenggaraan kehutanan. Dalam konteks penyelenggaraan kehutanan tentu terdapat beberapa persoalan-persoalan yang tidak menutup kemungkinan berdimensi hukum. Sebelum masuk kepada proses itu, saudara sekalian perlu tahu apa toh sebenarnya asas itu. Nah, ini di materi yang sudah saya berikan, saudara tentu sudah bisa mempelajari di sana karena memang materi-materi yang saya sampaikan dari awal hingga akhir sudah bisa saudara download sendiri pada website yang saya sediakan termasuk melalui Siakat. Nah, di sisi lain saudara juga sudah kami sampaikan juga ada buku ajar yang saya buat, ini buku ajar hukum kehutanan. Materi ini sebenarnya semuanya ada di sini. Sudah ada semuanya di sini. Tapi pada proses diskusi perkuliahan ini kita sedikit akan mengulas berkaitan dengan asas. Jadi asas itu pada prinsipnya adalah dasar, fondasi. Asas ini menjadi penting karena asas ini merupakan salah satu tolok ukur kuat dan tidaknya pemahaman saudara, pemahaman mahasiswa berkaitan dengan substansi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan kehutanan. Nah, penyelenggaraan kehutanan itu ada fondasinya.
ada asas-asasnya. Nah, asas itu sifatnya umum. Asas dalam penyelenggaraan kehutanan apa saja? Yang pertama ini, asas manfaat dan lestari. Jadi penyelenggaraan kehutanan itu harus berorientasi pada kemanfaatan, yang pertama. Yang kedua, selain kemanfaatan juga perlu ada kelestarian. Makanya pada pertemuan lalu saya sampaikan pada saat dinamika perkembangan hukum kehutanan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan itu orientasinya belum mengarah kepada aspek ekologi. Baru pada tahun 99 melalui Undang-Undang 41 tahun 99 ada penambahan orientasi ekologi. Maka selain kemanfaatan juga ada kelestarian. Kemudian yang kedua ada asas kerakyatan dan keadilan. Dalam konteks pengelolaan kehutanan, elemen penting yang perlu diperhatikan keberpihakannya adalah kerakyatan. Kenapa muncul asas ini? Karena ada ketentuan di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 yang pada pokoknya bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikelola, dikuasai oleh negara. Orientasinya adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ada namanya asas kebersamaan. Asas kebersamaan ini berkaitan dengan kolektivitas pengelolaan kehutanan. Jadi tanggung jawab mengelola kehutanan supaya dia tetap taat asas sesuai dengan tujuan utamanya yang digariskan oleh Undang-Undang Kehutanan, itu perlu dikelola secara bersama-sama. Asas berikutnya adalah asas keterbukaan, transparansi. Jadi mengelola hutan itu ya harus dilandasi pada prinsip keterbukaan, transparan. Kemudian asas keterpaduan. Jadi antara segmen pengelolaan yang satu dengan segmen pengelolaan yang lain itu harus sinkron, harus terpadu. Karena ada tujuan bersama yang hendak dicapai dalam konteks tata kelola di sektor kehutanan. Berikutnya ada asas lagi namanya proporsionalitas. Proporsional itu memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing, itu namanya proporsional. Saudara sekalian, berikutnya secara prinsip sebenarnya apa sih tujuannya pengelolaan kehutanan itu? Nah, saudara bisa temukan itu di pasal 3 Undang-Undang Kehutanan. Hutan itu sebenarnya adalah salah satu elemen penting sebagai penyangga kehidupan. Yang dia lestari atau tidak, itu berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup masyarakat. Padahal lingkungan hidup yang baik dan sehat, itu bagian dari hak asasi manusia. Itu kebutuhan setiap manusia. Kebutuhan masyarakat. Maka kalau pengelolaan hutannya bagus, dengan sendirinya lingkungan hidup yang baik dan sehat itu juga akan berjalan optimal dan berjalan dengan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan kaidahnya. Nah, ini tujuan utamanya. Oleh sebab itu dalam tata kelola di bidang kehutanan perlu ada namanya ini perencanaan supaya sistematisasinya berjalan, keterpaduannya ada. Elemen apa yang penting untuk direncanakan ini? Yang paling prinsip ini sudah saya rangkumkan saudara di materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah inventarisasi hutan. Ini bagian dari perencanaan. Jadi hutan itu dilakukan inventarisasi. Tujuannya apa? Di dalam kawasan hutan, di hutan itu ada sumber daya alam yang luar biasa. Nah, itu perlu diinventarisasikan sumber daya alam ini berada di kawasan hutan mana, di lokasinya di mana, itu direncanakan. Kemudian pengukuhan kawasan hutan. Kawasan hutan itu penting untuk dikukuhkan supaya ada kepastian. Makanya pada pertemuan lalu saya sampaikan, apakah semua hutan itu masuk kawasan hutan? Jawabannya adalah tidak. Karena jenis hutannya macam-macam. Ada hutan negara, ada hutan adat, sama hutan hak. Yang boleh ditetapkan sebagai kawasan hutan itu pada hutan negara. Kemudian penata gunaan kawasan hutan. Itu juga bagian dari inventarisasi karena jenis-jenis hutan banyak tadi. Kemudian ada namanya menurut fungsinya ada fungsi konservasi, ada hutan produksi,
ada hutan lindung, maka penata gunaannya itu perlu ditata, direncanakan. Perlu direncanakan. Kemudian masuk bagian dari perencanaan lagi adalah pembentukan wilayah kelola hutan. Jadi saudara kalau lihat secara umum wilayah hutan kita itu kan banyak. Nah kalau tidak dibentuk wilayah-wilayah kelola, optimalisasi pengelolaannya belum berjalan, tidak bisa berjalan optimal. Berikutnya saya akan lanjut kepada pengawasan. Nah pengawasan itu tujuannya apa? Supaya taat pada ketentuan di bidang kehutanan. Pengawasan oleh siapa? Tentu pengawasan ini banyak melibatkan berbagai sektor. Yang paling pertama dan utama adalah negara-negara ini juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan pemerintah. Tetapi di sisi yang lain masyarakat juga punya hak untuk ngawasi. Jadi masyarakat punya hak. Kita di Kabupaten Tuban juga banyak sekali kawasan-kawasan hutan negara yang tentunya itu juga dikelola oleh BUMN di bidang kehutanan. Tetapi apakah serta-merta hanya BUMN kehutanan doang yang melakukan pengawasan? Tidak, masyarakat pasti dan masih memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Belum tentu yang ngelola di bidang kehutanan itu juga taat asas. Maka perlu mahasiswa, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum ini perlu kritis. Dinamika yang ada di lingkungan sekitar kita perlu diawasi juga sektor kehutanan kita. Saya pikir hal-hal ini perlu saya sampaikan kepada mahasiswa supaya menjadi bahan renungan, refleksi, sehingga saudara nanti bisa utuh memahami konteks asas, kemudian perencanaan, termasuk juga pengawasan di bidang kehutanan. Nah, kita lanjut diskusi. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Oh ya, silakan. Bagaimana apabila ada penyelenggaraan kehutanan yang bertentangan dengan asas kehutanan? Apabila ada penyelenggaraan kehutanan bertentangan dengan asas. Jadi begini. Asas ini tadi apa? Asas ini dasar. Dasar atau fondasi. Atau prinsip. Ini namanya asas, ya. Kemudian di atasnya asas, ini yang lebih konkret lagi. Ini namanya aturan. Jadi dari asas ini diwujudkan dalam bentuk aturan. Nah, pelanggaran terhadap aturan ini baru melalui proses penegakan hukum. Asas sifatnya abstrak dan umum. Nah, pertanyaan saudara, bagaimana kalau melanggar asas? Selama asas ini sudah terjelma di dalam aturan yang bersifat konkret, maka siapapun yang melakukan pelanggaran dapat dikenai penegakan hukum. Law enforcement-nya ada di ranah ini. Kalau di ranah asas ini secara teori yuridis normatifnya muncul ketika dia sudah dituangkan dalam bentuk aturan. Gitu ya. Ada yang lain mungkin? Oke, barangkali ada pertanyaan lain selain setelah saya jelaskan seperti ini. Izin bertanya, Mas. Ya, monggo. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan-ketentuan di bidang kehutanan? Jadi ini ya, kita lanjutkan. Dalam konteks kehutanan, aturan di bidang kehutanan kita, itu ada beberapa dimensi. Dimensi apa? Dimensi yang pertama administratif, kemudian ada dimensi pidana, ada dimensi perdata. Administratif ini tentu berkaitan dengan administrasinya. Contoh perizinan itu bagian dari administratif. Tapi tidak menutup kemungkinan dari administratif yang tidak dipenuhi tadi, itu berimplikasi yang kedua, pidana. Secara prinsip penegakan hukum pidana itu ada istilahnya actus reus dan mens rea. Actus reus itu apa? Actus reus itu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur pada pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana, ini namanya actus reus. Tapi tidak cukup di situ.
ada namanya mens rea. Mens rea itu apa? Niat jahat. Nah, dalam konteks perdata itu tendensi atau endingnya seperti apa? Perdata itu berorientasi pada ganti rugi. Ada lagi pertanyaan? Saya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu siapa yang bisa diproses secara hukum atas pelanggaran di bidang kehutanan? Subjek di bidang kehutanan itu dimungkinkan ada dua. Jadi ada orang per orang itu manusia. Nah, itu subjek hukum yang pertama. Kemudian ada lagi subjek hukum yang kedua, namanya res person. Subjek hukum yang kedua ini adalah badan hukum. Berkaitan dengan pertanyaan saudara, siapa yang bisa dikenai di bidang undang-undang ketentuan di bidang kehutanan? Jawabannya adalah di antara dua ini. Bisa berupa manusia, bisa berupa badan hukum atau korporasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Coba saya kasih pertanyaan. Karena poin penting dari pembelajaran pada pertemuan ini adalah saudara bisa mengidentifikasi dan menganalisis. Nah, saya minta untuk diskusinya biar terarah. Ini yang sisi kiri saya, paling kanan, ini satu kelompok. Silakan nanti diskusikan. Kemudian ini satu kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, saya punya kasus begini. Ada suatu perusahaan. Ini perusahaan A. Perusahaan A ini mendapatkan izin dari negara untuk melakukan pertambangan di kawasan hutan B. Izin yang diberikan oleh negara, dia boleh melakukan pertambangan di kawasan hutan B pada lahan 7 hektar. Tanpa diketahui, ternyata teridentifikasi perusahaan A ini nambang tidak 7 hektar. Tapi yang ditambang oleh perusahaan A di kawasan hutan B ini adalah 10 hektar. Pertanyaan saya, upaya hukum apa yang bisa dilakukan dalam konteks penegakan ketentuan di bidang kehutanan terhadap perusahaan A tadi? Coba silakan diskusikan. Oke, sudah ya diskusinya. Silakan saudara sampaikan perwakilannya saja. Silakan kelompok 1, siapa yang mewakili? Silakan. Oke. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut analisis kelompok kami bahwa perusahaan itu bisa dikenakan hukuman karena masuk dalam ranah hukum administrasi. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi mengarah kepada administrasi ya, kalau menurut kelompok 1. Betul, Pak. Oke. Oke, itu untuk kelompok 1. Jadi kelompok yang lain belum tentu sama kan jawabannya, karena saudara sampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjut untuk kelompok 2. Silakan siapa yang mewakili? Oh ya, silakan kelompok 2. Menurut dari perwakilan kelompok 2 yaitu saya, belum tentu kasus yang terjadi pada PTA ini mengarah ke hukum administrasi. Bisa juga terlibat dengan pidana jika memang memenuhi unsur-unsur pelanggaran dari hukum pidana. Mungkin dari kelompok 2 itu yang bisa. Gitu ya. Jadi kalau kelompok 1 tadi lebih mengarah penekanannya kepada administrasi. Jadi kalau kelompok 1 melihatnya aspek perizinan. Izinnya 7 hektar gitu ya. Kelompok 1. Yang dikasih izin 7 hektar kok kemudian yang ditambang 10 hektaran gitu. Tapi yang kelompok 2 lebih mengarah kepada administrasi juga iya, pidana juga iya, begitu ya. Jadi karena ada konteks administrasi juga ada pidananya. Oke, terima kasih kelompok 2, jadi penekanannya itu ya.
Nah, sekarang saya pengen dengar dari hasil diskusinya kelompok 3. Menurut kami dari kelompok 3 itu lebih setuju ke pendapat kelompok 1 karena itu mengarah pada administrasi. Sudah. Jadi mengarahnya ke administrasi ya. Oke, terima kasih. Jadi ada administrasi, kelompok 1 sudah dibilang administrasi, kelompok 2 karena ada administrasi bisa juga pidana gitu ya. Kelompok 3 menurut kelompok 3 administrasi. Oke. Yang berikutnya hasil diskusinya kelompok 4 gimana? Terkait ilustrasi kasus yang saya sampaikan tadi. Silakan perwakilannya siapa? Ya, silakan. Menurut kelompok kami, dari kasus tadi lebih menekankan kepada ranah pengawasan penegakan hukum, baik itu dari administrasi maupun pidana. Oke, jadi kita kupas dikit-dikit saudara. Perusahaan karena badan hukum termasuk kategori subjek hukum nggak di bidang kehutanan? Termasuk subjek hukum, karena subjek hukum di bidang kehutanan ada 2, badan hukum maupun manusia. Nah, dalam kasus ini ada elemen penting sebenarnya. Elemen pentingnya apa? Yang pertama adalah elemen perizinan. Elemen perizinan kalau menurut kelompok 1 itu mengarah ke administrasi. Jadi memang hukum kehutanan itu ada yang mengatakan ada dimensi administratif penal law. Jadi ada dimensi administratif yang berimplikasi pidana. Ini jadi kelompok 1, 2, kalau 3 tadi sudah ini ya. Kemudian yang dari kelompok 4 lebih menekankan pada aspek pengawasan ya. Pada sisi pengawasan itu ada elemen pemerintah, karena dia produk pemerintah. Yang memberikan izin siapa? Pemerintah toh. Masyarakat juga punya hak untuk melakukan pengawasan. Jadi saya pikir dari hasil diskusi ini saya melihat saudara sudah ada kemampuan dasar untuk analisis. Jadi Anda sudah bisa mengidentifikasi ini kasusnya. Kemudian Anda identifikasi, Anda bisa mengklasifikasikan ini pidana atau perdata. Kemudian sampai penegakan hukumnya. Saya pikir sudah bagus. Pada proses diskusi kita seperti ini, artinya ada transformasi yang saya sampaikan kepada saudara. Rupanya saudara juga sudah bisa menerapkan pada kasus-kasus yang konkret. Ini menjadi modal awal yang penting ke depan supaya saudara bisa lebih optimal dan lebih mampu untuk menyikapi dinamika yang ada di masyarakat, khususnya dalam konteks hukum kehutanan. Untuk pertemuan hari ini, materinya sudah cukup. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya pada materi hukum kehutanan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Sunan Bonang Tua mengabdi untuk negeri.